Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tutorial ini mulai dari awal hingga tuntas. Teman-teman, terutama pemula atau para tour planner yang sudah terbiasa membuat suatu tour quotation namun masih secara konvensional, sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana membuat suatu format tour quotation yang bisa diakses melalui smartphone. Jadi di sini meskipun hanya dengan 3 sheet, namun di sini red konstruksinya ini bisa benar-benar bisa menyuguhkan suatu paket wisata sesuai dengan keinginan. Sebagai contoh di sini nama tamu ya, kalau kita terima telepon, sebagai contoh kita tanyakan, ini nama saya Hartoko Edo. Terus kemudian contoh ada berapa orang, katakanlah keluarga kecil 4 orang ya. Kalau 4 orang kan kalau non travel biasanya tanpa minta free of charge. Kalau untuk free of charge ini biasanya untuk mitra handle agent. Nah, di sini teman-teman cukup menanyakan menggunakan Innova atau Avanza atau Innova Reborn atau komuter. Nah, sebagai contoh yang hemat ini ya, Avanza. Maka di sini ketika contohnya saya berada di kota Semarang 3 hari 2 malam. Kalau di kota Semarang ini kan jarang ada suatu in out ya. Jadi 1 hari sama dengan setengah hari, maka di sini kita kasih tulisan 0. Kemudian sini karena 4 jumlahnya pasti 1. Jadi langkahnya adalah tanyakan dulu nama peserta berapa orang, terus kemudian yang ketiga mau menggunakan transportasi apa. Nah, teman-teman di sini tinggal disesuaikan. Kalau ini 8, otomatis ini 2. Kemudian lokal transport. Karena di kota Semarang itu tidak ada lokal transport atau tidak ada suatu transfer contoh ke Umbul Sidomukti atau ke Gedong Songo gitu ya. Maka ini kita pilihnya not available. Tapi jika ada, maka bisa kita pilih, misalnya ada rute ke Gedong Songo, maka di sini kita mengambil L300 atau Isuzu Elf. Oke, dalam contoh not available. Kemudian lokal transport tentunya kalau NA ini kosong. Lainnya ini bisa ditulis dengan biaya taktis yang biasanya dikeluarkan. Tapi ini on request, biasanya dari kepanitiaan atau meminta suatu kondisi khusus untuk disediakan dana sebagai operasional mereka. Kemudian untuk supporting unit di sini kita tanyakan kalau keluarga berarti tanpa tour leader ya, not available. Kaitannya di sini dengan kamar nih. Terus kemudian tour guide kita tanyakan pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Di sini tinggal pilih. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini kita tanyakan juga apakah butuh untuk professional shoot atau self shoot. Self shoot itu artinya seorang tour guide itu membawa kamera sendiri dengan ya semi profesional aja lah, asal tembak aja berupa video maupun foto. Kemudian souvenir, ini teman-teman bisa pilih sini ya untuk kain sal atau udeng ya. Asuransi pastikan di sini ambil general aja, meskipun di sini ada pilihan spesial dan general. Kemudian B3 ini lewatkan aja karena ini kelengkapan utama ya. Jadi harus ada drag box. Nah, margin profit kita bisa memilih di sini 20, 15 atau 2. Nah, ini contoh 15 saja. Nah, dana talangan ini namanya travel kadang nggak ada duit ya. Duitnya masih lari-lari. Nah, maka kita bisa mengambil dana pinjaman yang sifatnya hanya 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ini kaitannya dengan fee, income pembagian fee. Nah, kita contohnya di sini kita kasih 0 aja. Nah, agen komisi sekali lagi teman-teman, di sini khusus untuk travel agent. Jika tidak ada, informasinya ada di sini. Jika angka 1 berarti 0 agen komisi, jika 1,1 itu 10%, jika 1,176 maka 15%. Dalam contoh saya akan ambil untuk yang without agent commission. Nah, di sini teman-teman sebagai seorang tour planner harus menguasai suatu route map dari perjalanan. Maka di sini teman-teman bisa membantu. Ini saya lock ya. Maka sebelum saya lock saya akan coba untuk buka dulu nih. Unprotect.
Nah, di sini teman-teman harus mengerti yang namanya suatu paket wisata, rute. Maka di sini teman-teman harus membuat suatu alat bantu. Sebagai contoh, hari 1 mau kemana aja, misalnya kedatangan nih. Terus kemudian yang kedua dan selanjutnya seperti ini. Nah, kalau sudah mempunyai suatu pola seperti ini, teman-teman tinggal masukkan ke sini. Nah, sebagai contoh hari pertama di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan karena tour quotation cepat ini ada kelemahan. Kelemahannya adalah harus digunakan satu form ini dengan hanya satu paket wisata saja. Sebagai contoh ini paket wisata yang pertama ya, itu dengan 5 objek wisata pada hari 1. Nah, untuk yang hari kedua ada 4, hari yang ketiga ada 4. Tapi kalau misalnya ini datangnya malam, maka teman-teman di sini harus memiliki keterampilan contoh kayak gini. Ini di delete aja. Nah, nanti akan ada tutorialnya. Oke, setelah kita mengerti tentang pola perjalanan atau rute wisatanya, baru sini teman-teman memilih sini 8. Ini otomatis ini berubah nih, karena ini sudah kita simpan data ini di dalam suatu, saya sebutnya sebagai data confidential tarif yang saya upload. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini pada akun OneDrive pribadi saya. Nah, contoh nih ya, kita urutkan saja wisata 1, misal wisata 2, wisata 3, wisata 4, dan seterusnya. Ini teman-teman nanti bisa sesuaikan ya, bebas aja. Ini sudah otomatis apa itu namanya, regenerate atau auto kalkulasi. Ini sebagai contoh aja, 456, 123 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lakukan suatu update aktual dari konfig tarif masing-masing. Nah, setelah kita menanyakan kepada tamu kita tempat mana yang dikunjungi, biasanya sih di sini hanya untuk membantu aja ya, ketika kita itu promo ke Instagram atau ke Facebook atau ke YouTube atau website. Nah, jadi ini yang namanya ready made tour. Jadi ready made tour itu adalah suatu paket wisata yang sudah kita tentukan. Nah, atau dikenal juga dengan ready made tailor. Nah, dari sini setelah entrance fee ditentukan, baru nanti kita tanyakan untuk full board atau hanya untuk wisata saja atau hanya makan pagi saja. Ini teman-teman sangat unik sekali ya, karena di sini jika kita itu menggunakan suatu, ini contoh ya untuk standar ya. Kalau hotel standar ini kita menggunakan hotel yang non breakfast, maka di sini akan otomatis menjadi catering muncul. Nah, nanti saya akan bongkar bagaimana cara membuatnya. Nah, lebih kurang demikian. Setelah kita tanyakan entrance fee, restoran makan di mana, ini karena di sini bisa ya, ada kadang saya nggak mau makan di hotel, tinggal ganti aja. Ini teman-teman tinggal replace aja. Ini kalau resto 6 dengan resto hotel, ini harganya pasti berbeda. Ini perhatikan 1368. Kalau ini saya rubah ke resto hotel, harusnya harganya lebih mahal hotel resto. Sudah ada perubahan. Nah, dari sini teman-teman tinggal tanyakan lagi untuk okupansinya mau quad, triple atau twin. Kalau keluarga misalnya saya ingin pakai yang family contohnya, maka di sini tinggal rubah aja untuk family roomnya. Nah, teman-teman tinggal replace aja sini. Nanti harganya sudah akan muncul. Nah, dia akan melakukan suatu perubahan sendiri, dan di sini teman-teman tinggal rubah untuk kuat 1 kamar ber-4, maka dia otomatis. Kalau harga sudah disetujui, nah ini sudah masuk nih.
Silakan teman-teman perhatikan di sini. Dalam tour itinerary pun sama. Kita lihat satu aja ya. Contoh di sini kita akan ke kunjungan dinas misal. Ini 0 nih, otomatis kunjungan dinas kan nggak ada entrance fee ya. Maka di dalam tour itinerary pun di sini sudah kunjungan dinas, mengikuti acara kunjungan dinas. Ini teman-teman tinggal replace aja dengan maksimal 75 karakter. Nah, lebih kurang demikian. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal gini nih. Klik offering sheet, kemudian tekan CTRL, Control, kemudian klik tour itinerary. Kalau sudah demikian, teman-teman tinggal klik file, save as. Untuk ekstensinya, kita rubah menjadi PDF. Nah, di sini teman-teman harus kasih rename nih, Hartoko Edo, tamu kita ya. Contoh misalnya Semarang City Tour. Untuk kapan? Misalnya 12 November 20. Kalau sudah seperti ini, kita save aja. Ini hasilnya seperti ini. Ini teman-teman tinggal replace aja nih logo, harganya sama, ini sama persis. (119, 1419, 1633). Perhatikan dengan tour petitionnya. Sama, muncul di tour itinerary juga sama. Hebatnya lagi, di sini ada meals plan ya. Meals plan itu hari pertama kita dikasih makan enggak untuk breakfastnya. Ini include apa catering. Terus kemudian makan siangnya, makan malamnya. Ini kita perhatikan nih. Kalau misalnya untuk makan siang hari kedua, kita dari resto B misalnya diganti ke resto nomor 1, contoh ya. Ini kemudian resto nomor 5. Perhatikan hari kedua 1 dan 5. Maka di dalam tour itinerary ini sudah berubah nih. 1 dan 5. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya ini orang asing, tinggal klik saja sini. Ini harga dalam rupiah ya. Nah, ini letakkan di sini, kemudian klik kanan. Kita buka dulu, lock dulu reviewnya, unprotect, klik kanan, refresh. Maka di sini kurs yang tadinya 14,705 otomatis akan reshuffle menjadi kurs pada saat kita menjual. Akhirnya pada di 14.834. Oke, kita mulai. Ini adalah teori. Yang namanya teori itu adalah sesuatu untuk sebagai bekal kita di lapangan. Jadi yang namanya orang bekerja, tentunya kita harus punya metodologi. Karena kalau misalnya kita menyusun paket wisata, akan tetapi kita tidak mengerti apa itu paket wisata, apalagi menyusunnya, pasti hasilnya ya bisa sih kita jualan, akan tetapi di sini tidak punya suatu ruh atau taste. Apalagi di sini kalau untuk menghasilkan suatu akhir yang bagus atau the end of the satisfaction lah, artinya hasil akhirnya itu menyenangkan, itu susah sekali. Maka teman-teman di sini ya, khususnya bagi teman-teman driver yang ingin bisa menyusun paket wisata sendiri, atau yang masih sekolah ingin bisa menyusun paket wisata sendiri, kita harus pahami dulu bahwa paket wisata itu sebetulnya merupakan suatu dokumen yang berisi tentang rencana kegiatan wisata. Ini dokumen,
rencana kegiatan wisata yang sudah disusun secara tetap dengan harga tertentu. Lah dari sini itu nanti akan muncul ada tour itinerary atau jadwal perjalanan wisata, termasuk fasilitas yang akan disediakan berupa transportasi, hotel atau akomodasi, objek serta yang lainnya yang sifatnya adalah sebagai penunjang dari perjanjian paket wisata tersebut. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan di sini kita tidak boleh ngawur atau sembrono. Kalau sudah dikatakan pada hari pertama itu adalah 5 atau 4 objek, maka tidak ada alasan untuk merubah dengan sepihak. Perubahan di dalam suatu paket wisata itu bisa terjadi adanya force majeure atau sesuatu yang menghalangi berupa gangguan alam atau kemacetan lalu lintas. Tapi kalau misalnya semuanya berjalan normal, maka kalau paket 1, 2, 3, 4, 5 pun harus ke 1, 2, 3, 4, 5 paket tersebut. Kemudian di sini teman-teman perlu pahami biaya. Biaya adalah suatu pengeluaran yang harus dikeluarkan di dalam pembuatan suatu produk. Lah, dari penyusunan paket wisata ini ada beberapa jenis biaya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ini biaya langsung nih, direct cost. Itu semua biaya yang secara langsung digunakan dalam produksi atau pembuatan paket wisata itu tersebut. Contohnya biaya akomodasi, transportasi, guide fee, tour leader fee, parking fee, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah indirect cost, biaya yang tidak langsung. Ini semua biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau penyelenggara perjalanan, terutama di dalam pembuatan paket wisata itu. Jadi biaya langsung yang tidak langsung itu contohnya kita ngasih gaji karyawan, bayar listrik, biaya marketing, biaya pengembangan, terus kemudian bawa biaya ya macam-macam lah, termasuk biaya makan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah saving cost. Saving cost itu bisa dipahami bahwa perhitungan biaya itu digunakan untuk berjaga-jaga atau spare ya, cadangan apabila terjadi suatu perubahan. Sebagai contoh misalnya kita akan membuat suatu perjalanan yang dari pagi sampai ke malam. Nah, biaya untuk jaga-jaga atau saving cost atau spare cost ini harus ditentukan. Besarnya berapa? Ya antara 5% sampai 10% dari total cost. Nah, sehingga dari sini itu kita tidak pelit ya. Sebagai contoh misalnya harusnya kita makan siang jam 12 atau jam 1, akan tetapi karena suatu tadi force majeure, kemacetan lalu lintas, jam 1 itu masih pada posisi on the way, di dalam perjalanan. Padahal untuk ke tempat makan siang lagi masih diperlukan lagi waktu 30 menit. Nah, di sini perlu seorang tour guide memberikan suatu pengganti makan siang. Nah, makanya di sini diambilkan biaya untuk jaga-jaga ini, dibelikanlah makan seperti roti atau makan yang bisa dibeli pada tempat itu. Artinya apapun yang bisa kita sajikan kepada wisatawan, sifatnya itu hanya untuk ngerem ya, artinya itu jaga-jaga agar tidak terlalu lapar lah. Beli pisang atau beli buah-buahan yang sifatnya pastikan itu harus bersih, higienis, dan ya terutama higienis itu, sehingga tidak akan menimbulkan suatu gangguan perut bagi wisatawan. Nah, ini saving cost sangat penting. Sekali lagi 5-10% dari biaya total semuanya. Kemudian variabel. Variabel ini biaya yang dihitung berdasarkan jumlah wisatawan. Sifatnya itu perorangan. Contohnya tiket, karcis masuk, biaya makan, biaya beli aqua, terus ya yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap, biaya pengeluaran yang tidak berubah berdasarkan mau 10 orang, mau 4 orang, biayanya sama. Contoh adalah sewa bis, sewa transport, sewa mobil. Sewa mobil sebagai contoh 500.000 per hari, itu diisi 1 juga 500.000, diisi 4 juga 500.000. Ini yang namanya fixed cost pemahamannya.
Kemudian selain transportasi, tour leader dan guide juga sama. Satu tour guide biasanya ya itu pembayarannya hanya satu kali pada hari itu. Mau orangnya 1 atau 10 atau 50 sama biayanya. Sebagai contoh, untuk city tour 400.000. Nah, di sini fixed cost. Nah, tol parkir juga fix, ferry juga termasuk, instruktur juga termasuk, mentor juga termasuk, guru ngaji juga termasuk kalau misalnya malamnya akan ada tausiah. Kemudian di sini ada istilah baru yaitu semi variable cost. Ini adalah yang seharusnya variabel menjadi fix. Ya, contohnya donasi. Donasi apa maksudnya? Sumbangan, misalnya kita menuju ke Gedung Batu, ada sumbangan. Nah, ini dianggarkan oleh penyelenggara. Sebagai contoh, 50.000 kita akan nyumbang. Maka 50.000 itu baik 2 orang atau 4 orang yang harusnya dikeluarkan untuk variabel, tapi di sini masuknya ke fix. Ya, yang paling gampang adalah gini nih, kalau kita sewa atau charter Solo Origin. Solo Origin sebagai contoh misalnya dengan playernya 1.500.000 untuk 4 jam. Maka ditonton 1 orang atau 100 orang tetap sama, 1.500.000. Ini yang namanya semi variable cost. Nah, ini pendahuluannya. Silakan teman-teman bisa simak. Selanjutnya, sebelum kita membuat suatu form, kita akan tentukan dulu soalnya. Nah, soalnya itu adalah teman-teman ada di kotamu. Nah, di sini nanti saya akan contoh kotamu ini adalah di kota Semarang karena saya orang wong asli Semarang. Maka di sini Anda diminta untuk membuat penawaran paket wisata oleh travel agent yang dari Jakarta, namanya Asia Travel. Rombongan tamu domestik berjumlah 30 orang. Nah, kita garis bawahi 15 pria, 15 wanita. Wow, didampingi 1 tour leader. Berarti jumlahnya berapa? 31, benar. Rombongan dari Jakarta tiba di kota Semarang pada pukul 9.20. Wow, ini pakai Garuda ini. Tanggal 22 Desember tahun 20. Kemudian akan meneruskan perjalanan ke Bali pada 24. Maka kita hitung 23, 22, 23, 24. Berapa ini? 3 hari. Kalau sudah ketahuan, berarti di sini adalah 3 hari. Kemudian karena di sini ada bermalam, malamnya berapa ini, teman-teman? Kalau saya masuk tanggal 22, keluarnya 24, maka hitungannya hari 3, tapi hitungan malamnya cukup membayar 2 malam saja. Nah, secara umum tidak ada permintaan khusus kecuali mereka ingin makan malam dengan tampilan perform traditional dance di hotel. Nah, ini harus teman-teman garis bawahi. Ini yang tadi saya sebut sebagai semi variable cost. Ya, jadi biaya yang harusnya ini untuk sifatnya per orang, tapi masuknya ke fixed cost. Nah, tugasnya teman-teman adalah membuat paket wisata full board. Perhatikan, full board berarti ada makan pagi, siang, dan malam. Termasuk tentunya kalau full board di sini itu ada refreshment atau snack tiap hari nih, teman-teman nih, ya. Kemudian makan siang di lokal resto, makan malamnya mereka pingin makan di hotel semua. Menunya Indonesia food. Hotel twin share. Twin share itu adalah share itu bagi, twin itu 2, berarti 1 kamar dibagi 2. Kemudian bintangnya 4 nih. Tur didampingi pemandu wisata senior. Nah, di sini kenapa ada senior? Pasti ada junior. Yang namanya junior pasti fee-nya lebih kecil. Tapi kemampuannya pasti lebih canggung daripada yang senior. Kalau senior itu mau presiden, mau gubernur, mau wali kota atau ibu wali kota, mereka sudah terbiasa untuk mendampingi grup-grup penting-penting. Maka di sini otomatis rombongan Jakarta ini terdiri dari grup-grup penting. Maka dipilih suatu pemandu wisata senior yang biayanya lebih tinggi, 500.000 per hari.
Kemudian ya biasanya sih tidak komplain. Kemudian minta souvenir kain shawl. Perhatikan, FOC itu free of charge 1 orang. Nah, tadi tour leadernya. Nah, ternyata Asia Travel ini pingin mengambil profit atau agen komisi sebesar 10%. Nah, ini perusahaan menentukan profit 15%. Ya. Maka di sini teman-teman harus bisa membuat suatu mengandai-andai atau membuat suatu draft dulu apa saja yang termasuk fixed cost dari sini. Oke, perhatikan, tamu datang dari Jakarta, tiba di Semarang 9.30. Pertanyaannya, apakah kita harus menyediakan tiket pesawat? Tidak. Lalu apa yang kita sediakan? Oke, transportasi. Ya, Avanza, Innova. Karena tidak ada request, maka di sini kita ambil suatu bus yang bisa memuat 31 orang. Maka kita ambil medium bus yang 35 seat. Oke, ini fixed cost. Di dalam transportasi ada apa aja? Nah, di sini ada driver tip. Ada driver tip. Kemudian ada tol dan parkir. Ada tour guide. Kemudian kita lihat lagi. Makan. Oh, ini deh. Perform dance. Masuk mana teman-teman? Ya, perform dance masuk ke tradisional perform dance ya. Ini masuk ke fixed cost. Kemudian kita ambil lagi. Hotel, masuk mana? Ya, variable cost. Terus kemudian di sini untuk meals ya masuk variabel. Nah, ini terakhir adalah pemandu wisata. Oh, sudah ada nih tour guide. Nah, pengeluaran yang lain itu masuknya ke variabel. Oke. Kita lihat rumusnya. Yang namanya suatu biaya itu ada yang namanya total cost. Total cost itu adalah dihitung per orang, terdiri dari total fixed cost dibagi jumlah peserta ditambah dengan total variable cost. Hasilnya dinamakan net sale. Net sale itu adalah total cost per orang yang sudah ditambah dengan profit, margin profit di sini. Sebagai contoh 15%. Ditambah lagi dengan total cost per pax. Nah, dari sini ada istilahnya net sale dengan FOC. FOC-nya berapa? 1. Jumlah pesertanya berapa? Tadi 15 plus 15 plus 1, 31 dikurangi FOC 1, berarti di sini net selling price dikalikan jumlah peserta 31, di sini NS dikalikan jumlah peserta 31 dibagi jumlah peserta min 1. 31 min 1. Singkatnya, net selling price dikali jumlah 31 dibagi 30 hasilnya. Nah, kemudian setelah net selling price with free ditambahkan 10% agen komisi. Rumusnya di sini teman-teman. 100 dibagi 10 dikurangi 10 menjadi 90, maka 100 per 90 kali ini net sell with free. Nah, inilah yang disebut sebagai selling price, harga penjualannya.
Di situ teman-teman. Sekarang saya cukupkan dulu. Silahkan ikuti. Saya akan melanjutkan dengan yang kedua adalah menyusun form apa yang sering ditanyakan, FAQ, frequency answer question, terus kemudian bagaimana cara membuat data list, bagaimana cara membuat if destinasi, dan bagaimana cara membuat if transportasi. Oke, ikuti terus tutorial ini hingga selesai. Saya Hartoko Edo, terima kasih, mudah-mudahan bisa memberi manfaat.